Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semangat menggali nilai-nilai Al-Quran dalam kajian ilmiah terus bergema di gelaran MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Hari ini Rabu 24 Juni 2026, perhatian tertuju di Aula Man 1 Barito Kuala, tempat berlangsungnya babak final cabang karya tulis ilmiah Al-Quran. Para finalis terbaik dari berbagai kabupaten kota menampilkan hasil presentasi serta gagasan-gagasan yang inovatif yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran di hadapan Dewan Hakim. Kafilah Kabupaten Hulu Sungai Tengah turut ambil bagian dalam pegelaran ajang yang sangat bergengsi ini dengan menampilkan presentasi terbaiknya. Seperti apa persiapan dan penampilannya? Berikut liputannya. Nah, sekarang kita bersama dengan finalis dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mengikuti cabang karya tulis ilmiah Al-Quran bersama Kak Muhammad Irdi Maulidinur. Yang ini bisa diceritakan bagaimana perasaan Anda setelah menyampaikan presentasi di hadapan Dewan Hakim di waktu yang ditentukan lumayan singkat ya, cuma 5 menit untuk presentasi dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Ya, jadi untuk perasaannya yang pertama itu alhamdulillah wa syukurillah sudah masuk. Kemudian perasaan yang kedua itu duk-duk-sernya udah hilang, sudah merasa lega alhamdulillah. Jadi untuk hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah. Apa tema atau fokus kajian atau penelitian yang Anda angkat pada tema pada kali ini? Ya, untuk tema itu kerukunan umat beragama. Untuk fokus penelitiannya pada disrupsi kerukunan umat di era digital. Mengapa tema tersebut diangkat dan dianggap penting untuk dipresentasikan di hadapan Dewan Hakim? Itu sangat penting karena kita bisa melihat secara real, secara nyata itu di dalam media sosial. Kita sering melihat TikTok, baik di Instagram, itu komentar-komentar negatif yang saling menyerang antar kubu. Nah, itu yang dimaksud dengan disrupsi kerukunan di era digital yang melahirkan nanti polarisasi, kemudian diselesaikan dengan gagasan yang berlandaskan nilai-nilai Qur'ani. Mengenai proses persiapan sendiri ya, bagaimana proses persiapan yang Anda jalani hingga mampu untuk mencapai babak final tingkat provinsi di karya tulis ilmiah Quran di MTQ yang ke-37 ini? Ya, jadi untuk proses tersendiri itu lumayan cukup panjang, akan tetapi saya memiliki mentor yang luar biasa membantu meluruskan hal-hal yang salah dan sebagainya. Ini beliau ada di samping saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak, bagaimana Anda ikut ambil andil dalam presentasi pada final cabang karya tulis ilmiah Quran? Baik, untuk peserta ini Muhammad Irdi, ini merupakan hasil dari MTQ Kabupaten pada bulan Oktober tahun 2025 kemarin. Nah, di pelatihan sepasca dari MTQ itu dilakukanlah jadwal pelatihan secara intens melalui Google Drive. Nah, jadi yang namanya Irdi bekerja di kantor Kementerian Agama ya, dia. Akhirnya pertemuan itu tidak bisa secara intens sehingga menggunakan Google Drive. Dari prosesnya juga dilakukan menggunakan Google Drive dari permasalahan, kemudian ayat, kemudian gagasan-gagasan yang diambil sehingga implementasinya akan lebih mantap. Seperti yang tampilkan Irdi tadi. Wah, mantap dia. Bagaimana pelaksanaan final cabang karya tulis ilmiah Al-Quran yang diselenggarakan pada hari ini di Musabaqah Tilawatil Quran ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala, Pak? Ya, baik, terima kasih untuk cabang karya tulis ilmiah Al-Quran dan karya tulis ilmiah Hadis ya. Saya menilai para pesertanya sudah hampir standar nasional ya, walaupun tingkat provinsi ya. Artinya sudah bagus-bagus nih.
dari karya-karya yang mereka sajikan ya. Tentu masih perlu pembinaan di daerah masing-masing. Untuk mengenai aspek-aspek penilaian, Pak, aspek-aspek penilaian apa saja yang dinilai pada presentasi maupun tulisan dari para peserta sendiri? Ya, jadi lomba karya tulis ilmiah ini di samping mereka menulis, ya, juga mempresentasikan. Tapi untuk mempresentasikan adalah yang masuk final ya. Ya, jadi tahap babak penyisian itu adalah menulis seluruh peserta ya. Ya dipilih, selanjutnya dia mempresentasikan itu. Adapun yang dinilai ya, yang pertama adalah bobot atau bobot materi ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaidah bahasa. Kan penulisan itu ada kaidah bahasanya ya, titik komanya ya, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya ya, kutipan bagaimana ya. Nah, dan yang ketiga adalah organisasi pesan yang disampaikan mereka itu apa maksudnya ya. Ya, dan saya lihat bagus sekali ya. Untuk yang terakhir Pak, sejauh mana cabang KTIK ini berperan dalam mendorong lahirnya generasi Quran yang tidak hanya memahami Al-Quran tetapi juga mampu mengembangkan kajian ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat? Ya, ya tentu saja. Jadi ternyata Al-Quran itu semakin digali semakin luas ya. Nah, maka ini kan cabang yang ke-11 kalau nggak salah dalam lomba MTQ ya. Nah, ya. Karena Al-Quran itu kan bukan hanya dibaca tapi juga kan jadi pedoman hidup ya. Nah, makanya cabang ini salah satunya. Karena dia di samping menulis itu dia menggali dari Al-Quran ya. Jadi menulis isi kandungan Al-Quran ya. Jadi referensi utamanya tetap Al-Quran ya, tapi digali dengan kitab-kitab tafsir atau juga dengan pendapat para ulama ya. Nah itu isi tulisannya itu ya itu akan menjadi pesan-pesan yang bermanfaat untuk masyarakat ya, termasuk dari generasi muda. Bahkan tulisan saya ini bisa masukkan untuk pemerintah daerah ya. Karena dia kan berangkat dari tema yang sudah disediakan oleh panitia LPTQ ya, mereka membuat judul sendiri ya. Ya biasa tulisannya tuh bisa jadikan kebijakan sebagai masukan untuk kebijakan pemerintah daerah. Misalnya tadi tentang bagaimana pelestarian lingkungan ya kan. Saja yang kami tanyakan pada hari ini, semoga Bapak dan Dewan Hakim yang lainnya diberikan selalu kemudahan dan kesehatan. Pemirsa, Musabaqah Tilawatil Quran pada cabang karya tulis ilmiah Al-Quran menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya sebagai wadah untuk membaca dan menghafal saja, tetapi juga generasi yang mampu mengkaji, meneliti, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan kehidupan melalui pendekatan ilmiah yang berlandaskan wahyu ilahi. Dari Man 1 Barito Kuala, saya Nur Syadia untuk info kafilah Hulu Sungai Tengah pada MTQ ke-37 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.